Tapi kamu harus tahu, ya, perkataan-perkataan yang singkat dari Nabi itu di belakangnya itu ada beribu-ribu pengorbanan, dan di sekitarnya itu ada suasana yang kuat, sehingga perkataan yang simple, sederhana itu saja sudah langsung cukup dipahami dan mengena. Kemarin itu ada kiai dari Kediri sana. Ada apa kiai datang sini? Saya itu ingin tahu ya, pusatnya jauh lah, itu apa toh? Nah. Terus duduk di markas sana, saya suruh anak-anak itu putar ke pondok-pondok. Saya sudah yakin sekarang, saya suruh keluar berapa hari jasa siap katanya kayak gitu. Nah, kan mudah tuh. Karena ada sedikit suasana, padahal suasana juga masih belum kuat betul-betul. Tapi karena ada suasana sedikit agama itu tadi, orang tuh mudah memahami. Iki apa iki? Nah, ini pahami. Maka dakwah itu perlu suasana yang baik, itu begitu. Di samping itu, perkataan orang yang berkata itu sangat mempengaruhi. Orang ahlul yakin itu kalau ngomong itu yang bikin yang mendengar itu jadi yakin gitu. Tapi orang itu kalau nggak punya yakin, orang yang dengar itu pun juga susah untuk meyakini, karena itu nyetrum hati manusia itu. Saya mendapat cerita dari ayah saya dulu. Di sana itu di Madiun sebelah barat itu ada desa namanya Tawangrejo. Saya belum pernah tahu juga itu daerah Tawangrejo itu. Itu kelihatan juga daerah awam sekali lah gitu. Dan itu ada kiainya di situ itu. Yang kiainya itu sering suluk di selo di mbahnya Zam itu. Nah, ayah saya kenal dengan kiainya itu, Kiai Tawangrejo itu. Lah Kiai Tawangrejo itu ajib itu. Siapa diajak salaman dia, langsung ikut ke masjid, terus suluk. Kiai Tawangrejo itu. Gak usah ngomong apa-apa, pokoknya wong kok dijak salaman ke Kiai Tawangrejo, wis ora suwe, mesti nang masjid terus suluk. Ya, aneh tak? Ini orang Jawa yang hidup pada zaman sekarang aja. Jadi ruhaniyah seseorang, kecintaan seseorang kepada kebaikan itu. Begitu juga kalau orang itu orang ahli maksiat. Dalam Ihya itu diceritakan Imam Ghazali, ada seorang ulama itu minum minuman diambilkan oleh polisi. Imam Ghazali itu membuat kesan yang sangat jelek kepada polisi itu. Maka Kiai tadi bilang, setelah saya minum minuman itu, hati saya itu nggak bisa khusyuk bertahun-tahun. Padahal ini airnya air halal, tapi yang dipegang polisi itu aja harus jadi. Imam Ghazali ini, bukan saya. Jadi kesan orang-orang soleh, kesan orang-orang ahli yakin itu sangat tinggi kepada kehidupan seseorang. Jangan kamu kira kamu akan mengembangkan agama itu dengan hanya sekedar percakapan yang muluk-muluk, yang perdebatan yang bertele-tele. Tidak begitu itu ceritanya dai-dai yang dulu itu. Memang kita ini dikit-dikit juga harus tahu debat. Kalau ketemu salafi nggak bisa debat, nanti juga kita tidak bisa menjelaskan yang hak. Tapi prinsipnya itu jangan debat.
Dakwah itu tidak perlu debat-debat begitu. Kadang kala aja perlu, kadang kala, tapi itu tidak selalu. Lihat ini cerita-cerita. Dan ini coba kamu lihat dakwah-dakwah itu yang diceritakan dalam kitab ini, kan nggak ada perkataan-perkataan yang panjang-panjang, adu hujah, kan nggak ada. Saya ajak kamu masuk Islam, kerjakan sholat, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, kan simpel sekali. Dan anehnya itu Abdus Syar ini, walaupun namanya Abdus Syar, itu nggak tanya apa buktinya begitu itu. Oh, enggak. Pokoknya ini bagus, ini saya ikut, sudah beat, janji setia. Nah ini barokahnya cahaya nubuah dari Rasulullah tentu saja. Tapi kita ini dalam pengalaman dakwah itu juga begitu juga, karena kita ini mengerjakan yang dikerjakan orang-orang dulu, sehingga barokah orang dulu juga terasa. Maka kemarin itu Bayan Hidayah hari Rabu itu loh, saya tekankan dakwah 25 kali waktu keluar itu sehari semalam. Ya, terus malam Jumat itu saya tanya bagaimana, itu ternyata perkembangannya itu aneh-aneh itu. Kok setelah saya dakwah 25 kali sehari semalam itu jadi semangat tahajud, jadi semangat amal, jadi berani datang ke rumah-rumah. Wah, dulu tuh nggak berani itu mau datang tuh. Banyak taskilan, dulu nggak pernah dapat taskilan. Nah, dari 5 kali yang kebanyakan pada temannya sendiri, tapi orang-orang kampung pada datang. Nah, jadi menunjukkan dakwah ini memang ada khasiatnya gitu loh. Karena itu perintah Allah. Kalau orang itu memahami dakwah itu usaha manusia, ya teman, usaha manusia. Nah, ini wong rong kenal ya kudu dijak diplomasi dhisik, jangan keleng-kelan dhisik, dijak mujadalah dhisik. Gue kan berpikiramu, lah iki dakwah perintah Allah. Sampai noae. Kadang-kadang iku mau ora dikira-kira, ya kaya dene cerita sing dhek Sayyidina Ali ning Yaman kae ngomong pirang menit wis do masuk Islam kabeh. Nah, kadang-kadang ini terjadi dakwah zaman 400 tahun kepungkur ning Jawa iki, para dai-dai biyen kuwi, zaman biyen mbuh sapa kuwi menyampaikan agama kuwi ya saking hikmah kuwi nggih, sampai akhirnya kuwi dadi penyelewengan sing turun temurun sing susah untuk diperbaiki. Ya wis salah dudu sing menyampaikan pertama, sing salah ya sing krana wong sause gak gelem nerusne iku. Makanya di Jawa ini ada itu orang-orang punya pikir sebagian aliran itu sholat itu tambahan, yang penting itu syahadat. Iman yang penting, sholat itu nanti gampang. Itu mungkin dakwah seperti itu ya mungkin pernah disampaikan orang-orang dulu itu, karena orang Hindu. Oh sebetulnya syahadat dhisik satu saat nunggu swarga to. Masalah gak salat barang wis gampang kok. Nah, kan ngono. Hikmahnya dakwah orang dulu. Tapi ini kan ya harus diteruskan oleh orang-orang setelahnya tuh. Seperti di Lombok itu ada seorang dai di sana, akhirnya jadi orang dianggap keramat, dianggap wali di sana. Akhirnya dia bikin surat wasiat ketika mau mati itu. Nanti kalau saya sudah mati, ikutilah agama yang ada batu segi 4, nah, yang ada batu hitamnya dan ada bangunan segi 4. Maksudnya Ka'bah gitu. Nah, terus ini berjalan beratus-ratus tahun gitu. Ya orang situ tuh nggak sholat nggak apa, pokoknya ini ada wasiat dari mbah guru begini ini gitu aja. Sampai sekarang pun kebanyakan juga belum masuk Islam, tapi mereka itu sebagian juga masuk Islam gara-gara wasiat tadi itu.
Itu kan ini hikmah, tapi hikmahnya kenemenen gitu kan ini. Saking hikmahnya sampai gak jelas gitu kan. Nah, ojo ngono kuwi nek iso. Jadi urusan iman ini langsung terus serang naik. Ya seperti itu jamaah-jamaah yang dikirim ke Jepang, itu orang Jepang itu banyak yang ikut keluar, tapi nggak mau sholat. Saya mau masuk Islam, tapi kalau suruh sholat saya belum kuat, saya sibuk. Terus gimana coba kayak begitu? Nah akhirnya karun-karun ke sana yang pengetahuan fikihnya itu lemah, ya nggak ada gunanya kamu masuk Islam ini nggak sholat, akhirnya kamu ya ke neraka juga. Akhirnya sebagian tuh jadi keluar dari Islam. Nah terus beberapa penanggung jawabnya Jepang itu ketemu saya di Rewin sana, terus tanya sama saya bagaimana, jangan bilang begitu, sudahlah pokoknya sih yang penting masuk Islam, masalah sholat itu nanti ya bertahap kalau sudah kuat. Kamu kasih tahu lagi tuh, kamu pulang ke sana kasih tahu, itu bahaya kamu tuh. Ini hikmahnya dakwah itu. Ini kalau orang-orang yang enggak apa itu ada wawasan yang baik ya semua enggak. Orang yang ingin Islam itu hidup aja yang bisa memahami.